Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa li ummatihi ila yaumidin. Sahabat-sahabat yang Allah muliakan, mudah-mudahan di kesempatan akhir tahun 2022 ini, di bulan Desember, Allah memberikan satu derajat mulia. Kuntum khaira ummah serta khairun nas, dan Allah mengistiqomahkan dalam kehidupan sisa-sisa yang ada ini ke depan di tahun 2023 dan berikutnya. Keistiqomahan hidup kita dalam Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada seruan yang patut kita sikapi bersama sebagai orang yang beriman. Qadarullah, sebagai manusia kita sudah Allah seru dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tentu nilai-nilai seruan dari ya ayyuhan nas ini adalah pokoknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini mari kita sama-sama simak seruan Allah bagi manusia yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Banyak dalam Al-Quran ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Nah, tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita programkan dalam hidup ini, karena seruan di baliknya ada perintah dan larangan. Sudah berapa ayat yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya kita lakukan, dan berapa ayat larangannya kita tinggalkan. Silahkan menikmati, menghayati, dan mentadaburi ayat-ayat itu, serta menilai diri sendiri berapa ayat yang sudah kita lakukan dari perintahnya Allah setelah ya ayyuhalladzina amanu itu, dan berapa ayat larangan Allah setelah itu kita jauhi. Namun dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian, di antara ayat ya ayyuhalladzina amanu yang puncaknya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk menetapi, mengamalkan syariat Islam secara kafah, yakni keseluruhan syariat yang ada di dalamnya, dari mulai ibadah yang sifatnya mahdoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ibadah yang sifatnya sosial, yakni hablum minan nas, ikatan hubungan sesama manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, tentu ayat-ayat yang lain perlu kita kaji, sehingga kita menjadi muslim yang kafah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayat yang pokok terhadap ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah kita berusaha
mencapai nilai-nilai keimanan yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus menjaga nilai keimanan itu hingga mendapatkan nilai takwa yang sebenar-benarnya di sisi Allah, sehingga akhir hayat kita, kematian menjemput jiwa kita, maka di situ kita mati dalam kondisi tunduk patuh kepada syariat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam dua kategori ya ayyuhalladzina amanu, inilah pokok dari seluruh ayat yang ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah memberikan solusi bagaimana supaya nilai keislaman kita, nilai keimanan kita kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita harus hidup berjamaah dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara hidup berjamaah, maka disitulah kita akan mendapatkan berbagai macam beribu-ribu manfaat dan hikmah yang Allah akan berikan kepada kita karena pelantara hidup kita berjamaah dalam mengamalkannya. Salah satu keterangan yang menjelaskan al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Berjamaah dalam mengamalkan iman Islam, maka di situ akan mendapatkan beribu-ribu manfaat hikmah yang Allah berikan kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita hidup tafaruk dalam mengamalkan Islam, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya sangat kecil. Bahkan tidak bisa mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, tentu ayat-ayat dalam Al-Qur'an dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nasnya perlu kita sinergikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikafahkan pembahasannya, dikafahkan pengamalannya, dan dikafahkan dalam kehidupan melaksanakannya secara berjamaah. Nah, kemudian supaya keislaman kita kafah sampai akhir hayat mendapatkan nilai takwa dengan cara hidup berjamaah, ada pertanyaan. Bagaimana supaya kita mendapatkan nilai berjamaah, atau bagaimana kita mewujudkan berjamaah dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Prakteknya Allah juga sudah memberikan satu gambaran kepada kita dengan seruannya dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup berjamaah mengamalkan Islam secara kafah, ini adalah kuncinya. Taatnya kepada Allah, taatnya kepada Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya, baik sunnah yang sifatnya fardiyah, utamanya di sini adalah sifat yang amaliyah, yang sifatnya jam'iyah, bersama-sama, berjamaah. Jadi ketunduk patuhan kita dalam iman dan Islam ini harus nyambung antara taatnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasul, serta saat ini adalah taatnya kita kepada ulil amri minkum. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa minkum di sini adalah pemimpin khusus bagi seorang mukmin muslim yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mengarahkan pemimpin ini kepada amaliyah Al-Quran dan Sunnah. Pemimpin ini mengarahkan kita menuju pelaksanaan Islam yang kafah dengan cara hidup berjamaah. Ini minkum, pemimpin yang mengarahkan kita kepada ketaatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu ada pertanyaan ulang.
Bagaimana supaya kita memiliki ulil amri yang ada di antara kita, ulil amri yang mengarahkan kepada taatnya kepada Allah dan Rasul ini? Allah sudah memberikan solusinya, yakni surat At-Taubah ayat 10. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Proses baiat ini adalah proses bagaimana kita mengangkat seorang ulil amri minkum. Dengan proses baiat inilah, mengamalkan surat Al-Fat ayat 10 inilah kita berada dalam posisi memiliki ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri minkum. Sebab tanpa Al-Fat ayat 10, bagaimana kita mau melaksanakan surat An-Nisa 59? Kalau kita tidak melaksanakan surat An-Nisa 59, bagaimana kita mau mengamalkan surat Ali Imran 103? Nah, kalau kita tidak mengamalkan surat Ali Imran 103, bagaimana kita mau mengamalkan surat Al-Baqarah 208? Jadi, untuk kafah, kita menjaga nilai ketakwaan sampai wafat dengan cara hidup berjamaah. Untuk memiliki jamaah, maka harus punya ulil amri. Untuk mendapatkan memiliki ulil amri, maka melaksanakan baiat. Ini hukum Islam yang harus kita imani dan harus kita amalkan secara bersama-sama. Kemudian, tidak hanya sebatas pengakuan bahwa kita sudah punya ulil amri. Tidak hanya sebatas pengakuan bahwa kita orang yang sudah baiat dan sudah berjamaah, tidak hanya sebatas pengakuan. Karena di balik pengakuan, di balik keimanan, di balik pelaksanaan itu ada tanggung jawab yang sangat perlu dengan perjuangan dalam melaksanakannya. Makanya di dalam surat Al-Fat 10 tadi juga di akhir ayatnya itu mengatakan faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih. Barang siapa yang merusak nilai itikad baiknya, merusak nilai baiatnya kepada Allah, Rasul, dan ulil amrinya, maka dia merusak nilai iman dalam dirinya. Wa man aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajron azima. Dan barang siapa yang teguh, taat, istiqomah, menjaga nilai imannya, menjaga nilai keberjamaahannya, menjaga nilai ketaatannya kepada Allah, taatnya kepada Rasul, dan kepada ulil amri yang kita baiat kepadanya, maka disitulah ajron azima, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini terus kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari, mentafakuri, memahami, liyatafaqahu fiddin, tafakuh, mempelajari agama, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentu dalam kehidupan berjamaah tidak lantas selesai begitu saja. Allah juga akan menguji nilai keimanan kita. Allah akan menguji nilai keislaman kita. Allah akan menguji nilai baiat yang sudah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui amri. Maka ketika terjadi pergolakan, perbedaan paham, konsepsi dalam pemikiran kita, terjadi perdebatan, perbedaan karakter, perdebatan terhadap ciri-ciri, perdebatan terhadap bagaimana mengamalkan Islam secara kafah ini, kenapa perbedaan konsepsi pemikiran, maka di situ kuncinya orang yang berjamaah, kuncinya bagi orang yang sudah berbaiat adalah kembali kepada surat An-Nisa ayat 59. Allah berikan solusinya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini kunci dalam kehidupan berjamaah. Ketika terjadi polemik, perbedaan pemikiran, farudduhu ilallah,
kembalikan perbedaan pemahaman kita kepada Allah, bagaimana menurut Al-Quran wa Rasul, dan bagaimana menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam urusan ibadah mahdoh, baik dalam urusan ibadah sosial dalam kehidupan kemasyarakatan kita, ataupun yang sifatnya permasalahan ijtimaiyah, kebersamaan kita, keberjamahan kita, dan permasalahan infirodiyah, permasalahan secara pribadi. Ada kunci kebaikan, solusinya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini perlu terus kita mempelajari bagaimana Rasul secara pribadi bersikap berakhlakul karimah, dan bagaimana kemasyarakatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik terhadap sesama Muslim juga terhadap orang-orang di luar Islam. Rasul sudah memberikan contohnya gitu. Nah, tentu di sini sahabat-sahabat sekalian, pentingnya istiqomah, pentingnya ruh, kesemangatan, rasa jihad dalam mengamalkan Islam, rasa kesungguhan dalam menguatkan nilai-nilai iman dan Islam dalam kehidupan kita. Itu jihad. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan 5 hal, memerintahkan 5 hal kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, dan dengan hadis itu juga memerintahkan kepada kita sebagai umatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihinna." Aku perintahkan kepada kalian 5 perkara, sebagaimana Allah telah memerintahkan 5 perkara itu kepada diriku. Yang pertama, bil jamaah, hidup berjamaah dalam mengamalkan Islam, dalam menguatkan iman kita. Yang kedua, wabisami, tingkatkan membaca literasi, literatur keislaman yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sampai akhir zaman ini. Wa ta'ah, tingkatkan ketaatan kita kepada Allah, tingkatkan ketaatan kita kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan tingkatkan ketaatan kita kepada imarah ulil amri yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, hijrah. Ada perubahan, pemikiran kita harus berubah. Kalau dulu pemikiran masih jahiliyah, hari ini pemikiran harus menjadi Islamiyah. Kalau kehidupan sehari-hari dulu masih bodoh, masih malas-malas, hari ini tingkatkan. Itu ada perubahan-perubahan. Setelah baiat kepada Allah itu ada perubahan. Yang kelima, jihad. Ada kesungguhan dalam berjamaahnya, ada kesungguhan dalam menuntut ilmunya, ada kesungguhan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul serta ulil amrinya, ada ketaatan dalam ada kesungguhan dalam hijrah, perubahan menuju kebaikan-kebaikan dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan dengan 5 dasar yang Rasul sampaikan ini, kita terus meningkatkan kesungguhan, ya, jihad dalam mengamalkan Islam, jihad dalam mengamalkan keimanan, dan jihad dalam mencontoh, menguswah, mengkudwah kepada contoh dan uswahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita di akhir hayat mendapatkan nilai husnul khotimah. Di akhir hayat kita mendapatkan nilai kuntum khaira ummah karena hidupnya kita berjamaah, dan di akhir hayat kita mendapatkan khairun nas anfa'uhum linnas sebagai manusia yang bisa memberikan, menebarkan kebaikan-kebaikan bagi umat yang lainnya. Jadi konsep Islam ini rahmatan lil alamin. Ya. Apapun dalam kehidupan kita selalu di situ ada rahmat. Kenapa? Pancaran dari Al-Quran sebagai rahmat bagi alam,
kita sebagai umat Islam, sebagai umat mukmin yang mendakwahkannya pun memancarkan nilai-nilai rahmat bagi umat yang lainnya. Ketika kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, maka akan menimbulkan rahmat, kebaikan-baikan bagi orang-orang lain sekitarnya. Jadi konsep Islam yang rahmat lil alamin ini sudah tidak ada lagi yang meragukan. Semua harus mendapatkan nilai rahmatan lil alamin, kebaikan-kebaikan bagi alam semesta ini. Baik itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi sebagai manusia yang dhaif, hamba yang sangat perlu masih menuntut nasihat-nasihat dari para guru-guru semuanya. Di sini hanya sebatas hamba Allah Nana Suryana Baligo ani walau ayah, menyampaikan walaupun satu ayat pemikiran, menyampaikan satu ayat walaupun dari pemahaman, menyampaikan satu ayat untuk diamalkan secara berjamaah, mendapatkan nilai khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, saya tidak berarti menggurui, tidak berarti menceramahi, tapi mari sifatnya seruan untuk mengamalkan Islam secara berjamaah, ya, meninggalkan tafarruq, ya, kemudian miliki, ya, ulil amri dalam keimanan dan keislaman untuk sampainya keimanan keislaman kita sesuai dengan sunnah Rasulullah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hidup berjamaah inilah yang harus kita perkuat di akhir zaman ini. Ya, tentu hadis-hadis yang lain juga banyak sekali. Ya, salah satunya tentang kehidupan berjamaah diberikan lagi solusi dalam hadis Hudzaifah bin Yaman, ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan manusia di akhir zaman. Setelah datangnya hidayah, ada lagi kesesatan, datang lagi hidayah dan sebagainya, terus sampai sahabat Hudzaifah bin Yaman mengatakan, ya Rasul, bagaimana nanti ketika kita atau generasi berikutnya tidak bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan tabi'in? Apa solusi ketika akhir zaman terjadi pergolakan, perbedaan pemahaman dan sebagainya? Maka solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya tersebut adalah tetap kita harus menjaga nilai-nilai keberjamaahan, menjaga nilai-nilai kebersamaan antara sesama Islam, antara sesama Muslim dimanapun berada, tidak terikat dalam teritorial satu kelembagaan, tidak terikat dalam satu teritorial, dalam satu kelembagaan, tapi seluruh umat Islam dimanapun berada menjaga nilai talzamu zama'atal muslimin wa imamahum, tetapi oleh kalian jamaah muslimin dan imamnya. Disinilah kalimat yang sangat netral, kalimat yang sangat Allah berikan solusi kepada kita sebagai umat Islam, bahwa kita hidup berjamaah sampai akhir hayat kita dengan nilai ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kelemahan kita hari ini di akhir zaman Allah berikan pengampunan. Ketidakberdayaan kita untuk mempersatukan umat muslim sedunia Allah berikan pengampunan. Dan Allah terus bimbingkan hidup kita di akhir hayat ini untuk terus menyampaikan keberkahan-keberkahan, hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara hidup berjamaah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan yang sudah kita pahami. Satu ayatnya, satu hadisnya kita laksanakan. Terus mudah-mudahan kita menjadi manusia muslim mukmin yang husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Untuk nasihatnya mohon dinasihatkan kembali kepada nomor chat WA saya di 0858 7125 7992. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.